Berkahan hidup bersama Al-Quran. Menggapai keberkahan hidup bersama Al-Quran. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau kirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa mencurahkan anugerah pada kita. Pagi ini kita diperkenankan mengalami aktivitas kita dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Saudaraku, pagi ini kita bicara tentang menggapai keberkahan hidup bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa istiqomah berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan tetap berjalan di atas bimbingannya yang lurus, karena hal tersebut merupakan sarana untuk memperoleh keberkahan hidup dan keselamatan dalam mengarungi kehidupan ini, dunia dan akhirat. Dan Allah juga melarang hambanya bersikap melampaui batas, karena sesungguhnya sikap melampaui batas itu yang akan mendatangkan kehancuran dan kerusakan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 112-113. Ayat ini sudah sangat populer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu wa tamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, maka tetaplah kamu di dalam jalan yang benar, istiqomah dalam menetapi jalan yang benar, sebagaimana Allah perintahkan, dan juga kepada orang-orang yang bertobat. Ayat ini menggunakan kata fastaqim, karena dari kata istaqoma, yastaqimu, istaqim, supaya istiqomah, berpegang teguh. Jadi umat Islam diajarkan dengan ayat ini supaya senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang Allah utus di dunia ini untuk membimbing hambanya dengan Al-Quran, dan juga petunjuk-petunjuk Rasulullah supaya orang-orang beriman itu selamat dunia dan akhiratnya. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Melampaui batas ini dalam semua hal, karena melampaui batas itu tidak ada yang baik. Orang yang melampaui batas tidak menjadikan baik bagi pelakunya, siapapun itu, kecuali akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Karena manusia itu serba terbatas dalam segala hal. Nggak ada manusia itu yang sempurna, baik jasmani, rohani, ilmu pengetahuannya, kemampuannya, kekuatan fisiknya,
kekuatan fikirnya, dan lain sebagainya. Sehingga manusia itu butuh petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan ini. Tentu bimbingan orang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau lepas dari keduanya, lepas dari Al-Quran dan Sunnah, pasti yang terjadi melampaui batas. Jangankan dalam hal dunia, dalam hal ibadah saja melampaui batas itu nggak baik. Pernah ada suatu kisah, 3 orang sahabat yang saat itu ngudoroso. Rasulullah itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna, tidak punya dosa. Dosa masa lampau, dosa yang akan datang diampuni. Itu saja ibadahnya beliau itu masih sangat giat dan semangat. Maka sahabat ini, apalagi kita ini orang yang tidak sempurna. Dosa kita belum ada jaminan untuk diampuni. Maka sahabat ini menginginkan bagaimana untuk mengejar amalan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Yang satu bicara, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu bicara, saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang satu bicara, saya tidak akan nikah. Karena nikah itu mengganggu ibadahnya, anggapannya. Maka ketika Rasulullah mendengar itu, siapa tadi yang bilang begini-begini? Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sayalah orang yang paling takwa pada Allah. Saya orang yang paling takut pada Allah. Saya puasa dan saya berbuka. Saya sholat malam dan saya juga tidur. Dan saya berkeluarga. Maka dari sinilah muncul sabda beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hal ibadah saja, kita tidak boleh berlebih-lebihan itu. Maka dilarang. Nah kalau kita, biasanya kalau berlebihan itu urusan masalah dunia. Kalau ibadah kita maaf, kecenderungan kita serba yang sedikit, segera selesai, dan lain sebagainya. Namun kalau urusan dunia, kita ini serba ingin lebih, walaupun kadangkala mengangkat di luar kemampuan kita. Maka yang begini ini, mari jangan sampai kita hidup itu melampaui batas. Dan itu tidak baik, udahlah pasti tidak baik, apapun itu. Saudaraku, maka supaya kita tidak melampaui batas, di dalam hadis Imam Ad-Darqutni, nomor 4350 kita diberikan pelajaran. An Sa'labah al-Husaini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'labah al-Husaini, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraidu fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah disia-siakan. Janganlah kalian sia-siakan. Karena Allah mewajibkan sesuatu itu tidak banyak. Taruhlah rukun Islam itu 5. Kita diwajibkan menjaga akidah kita, menjaga sholat kita puasa Ramadan, kita supaya menunaikan zakat, tentu kan bagi yang mampu.
kita disyariatkan untuk haji, itu bagi yang mampu. Maka yang bisa kita lakukan jangan disia-siakan. Pemain sholat 5 waktu, mari betul-betul kita lazimi dengan baik. Kita jaga sholat jamaahnya. Kalau ingin menjalankan sunnah, itu sebagai amal tambahan. Maka yang begini ini, apa yang wajib, mari kita lazimi dengan baik, jangan kita sia-siakan. Kemudian dilanjutkan, wa harama hurumatin fala tanhikuha. Dan Allah menetapkan beberapa larangan, maka jangan kalian melanggarnya. Apa yang dilarang, apa yang diharamkan, itu sangat sedikit. Lebih banyak yang dibolehkan, lebih banyak yang halal. Tapi kadang-kala kenapa kita ini masih suka melanggar? Sebanyak-banyak yang dilarang, masih banyak yang dibolehkan. Sebanyak-banyak makanan, minuman yang haram, masih banyak yang halal. Maka mari betul-betul kita perhatikan sabda Rasulullah ini, supaya kita tidak menerjang apa yang dilarang. Kemudian dilanjutkan, wa hatta hududan fala ta'tatuha. Dan Allah itu mempunyai batasan-batasan. Maka batasan itu jangan dilanggar, jangan dilewati. Dalam kehidupan ini, Allah punya aturan-aturan, punya batasan-batasan. Mari kita sebagai orang beriman mentaati apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Maka tentu kita akan selamat. Karena bagaimanapun, apapun yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu demi kebaikan hamba, demi keselamatan hamba. Tidak ada yang menjadikan, menyulitkan, itu tidak ada. Maka yang begini ini merupakan petunjuk bagi kita, bagaimana kita menjalani hidup. Kemudian dilanjutkan, wasakata an asya'a min ghairi nisyanin fala tabahsu anha. Dan Allah mendiamkan sesuatu, itu bukan karena lupa. Maka jangan suka mencari-cari, jangan suka membahas-bahas. Allah dan Rasul mendiamkan sesuatu itu sebagai, kalau dalam hadis yang lain kan rahmatan bikum. Itulah Islam. Maka kita ini jadi orang Islam itu sangat enak kalau kita menjalani sesuai dengan petunjuk. Tidak ada yang rekoso, tidak ada yang sulit. Nah, kita ini sukanya banyak membicarakan sesuatu yang tidak mestinya dibicarakan. Membahas sesuatu yang mestinya tidak perlu dibahas. Padahal yang banyak harus dipelajari itu banyak. Maka yang begini ini, petunjuk-petunjuk ini mari betul-betul kita perhatikan. Saudaraku, kemudian dalam ayat tadi Allah lanjutkan firman-Nya, innahu bima ta'maluna basyir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah itu Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Maka kita tidak bisa bersembunyi. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan itu sama saja. Sama saja bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui. Maka dalam ayat yang sudah sangat populer di surat At-Taghabun ayat 4 itu, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nyatakan. Karena Allah itu Maha mengetahui apa yang dalam dada manusia. Maka dari mana kita akan sembunyi? Maka mari kita berbuat sesuai dengan petunjuk-Nya.
Kemudian dalam ayat tadi Allah lanjutkan, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamasakumun nar. Janganlah kalian cenderung pada orang-orang dolim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Kita tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh orang dolim. Jangan bergabung, jangan kerjasama dengan orang dolim. Apalagi kita minta pertolongan pada orang dolim. Maka Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kita umat Islam ini cenderung pada orang-orang yang aniaya, orang yang dolim. Karena kalau kita itu cenderung ke sana, berarti kita seolah-olah rela dengan apa yang mereka kerjakan. Maka akibatnya sama, walaupun kita tidak melakukan. Maka kalau kita ini orang iman, kedoliman itu harus kita cegah. Maka yang begini ini merupakan petunjuk bagi kita. Kemudian dilanjutkan, wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun. Dan sekali-kali tiada bagi kalian yang bisa menolong. Tidak ada, selain Allah tidak ada. Dunia maupun akhirat. Kalau sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, kita larinya hanya pada Allah. Apalagi kelak di akhirat. Maka kita bisa selamat ini hanya karena pertolongan Allah, dunia dan akhirat. Saudaraku, maka mari betul-betul kita jaga dalam hidup ini. Supaya kita selamat. Kita selamatkan diri kita selamatkan keluarga kita, dan kita juga berdakwah pada umat, supaya umat juga selamat bersama Al-Quran. Maka di dalam hadis Imam Nasai nomor 1287, kita juga mendapatkan pelajaran doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW dalam sholatnya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku memohon keteguhan, kemantapan dalam menghadapi segala urusan. Tentu kalau urusan kita supaya mantap, kita harus berpegang teguh pada petunjuk. Urusan kita menjadi mantap, itu kalau kita itu berpegang pada pedoman. Tidak ada kalau orang itu tidak berpegang pada pedoman, kalau urusannya jadi mantap itu nggak mungkin. Lah kita umat Islam ini sudah diberikan pedoman oleh Allah dengan Al-Quran, dituntun oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Maka yang begini ini merupakan petunjuk untuk kita semuanya. Kemudian wal azimata ala rusdi, dan tekad yang kuat dalam mencari kebenaran. Tentu kebenaran yang dimaksud adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mari betul-betul kita tingkatkan semangat kita. Maka kita ini dalam mencari kebenaran tidak lain semakin tekun dalam mengkaji Al-Quran, semakin tekun dalam mengkaji As-Sunnah, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kendu, jangan luntur, karena itu yang menyelamatkan kita. Kemudian wa as'aluka syukra nikmatika. Ya Allah, berilah saya pertolongan untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Betapa banyak nikmat, tidak mungkin kita bisa menghitung. Nikmat jasmaniyah, nikmat rohaniyah. Wa asbaghu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Luar biasa kita umat Islam ini. Tidak hanya nikmat dunia, tapi nikmat iman. Semuanya ini wajib kita syukuri. Maka dengan syukur, kita berarti melestarikan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Tapi kalau kita kufur, berarti kita menghilangkan nikmat itu sendiri. Saudaraku,
dan masih banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka semoga kita bisa mengamalkan dan kita senantiasa bersama dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu insya Allah keberkahan hidup akan senantiasa Allah anugerahkan pada kita. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih. Ya Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang